Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menteri, kami membagi dua tenaga honorer ini. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ini adalah tenaga honorer yang sudah ikut tes, sudah lulus, ada formasinya, tetapi tidak pernah diusulkan atau belum diangkat sebagai ASN. Ini banyak, Pak. Ada untuk sisa tenaga honorer K2 tahun 2013 saja yang belum diangkat itu 12.735 orang. Untuk P3K yang tahun 2019 yang belum diangkat 1.150 orang. 60 orang. Untuk P3K tahun 2020 yang belum diangkat 8.496 orang. Ini mereka sudah lulus, ada formasinya, tapi tidak diangkat. Belum diangkat sebagai ASN. Itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua adalah yang pendataan sekarang ini. Ditambah dengan tenaga honorer K2 sisa yang masih ada. Jadi tenaga honorer K2 yang masih ada dalam database BKN 366.220 orang. Yang masuk dalam data yang sekarang kami terima ini dari 366.000 itu hanya diusulkan 74.832 orang. Jadi ada selisih banyak. Mungkin mereka tidak ada lagi di sana. Atau mungkin sudah meninggal atau sudah jadi ASN, itu mungkin perlu diverifikasi lagi. Seberapa besar sebetulnya sisa tenaga honorer K2 yang ada dalam database yang masih bekerja di masing-masing kabupaten. Karena yang diusulkan hanya 74. Nah sisanya ini adalah sisa yang 963 itu yang disampaikan Pak Menteri tadi. Karena kalau kita menghitung unit kerja dengan kebutuhan itu kira-kira 400.000, 500.000. Tapi ini yang didaftarkan 963.699. Nah yang membuat kami agak galau itu sebetulnya, tadi malam juga sudah kami sampaikan ke Pak Menteri, itu banyak aduan ke kami. Aduannya begini, kami sudah menjadi honorer 3, 4, 5 tahun, Pak. Tapi tidak didaftarkan. Yang didaftarkan adalah orang-orang baru entah dari mana. Jadi yang sudah ada tidak didaftarkan, yang baru-baru masuk ke dalam database. Kemudian ada juga yang satu unit kerja. Satu unit kerja itu kira-kira kalau kita hitung maksimal 50 orang ASN dan honorernya. Tetapi honorer yang diusulkan hampir 160 orang. Jadi ini agak tidak masuk akal angka ini. Itu banyak yang seperti itu, Pak. Banyak yang seperti itu. Jadi Pak Menteri tadi sudah sampaikan, data-data ini akan kami kembalikan, kemudian diverifikasi lagi oleh Bapak Ibu, dan dikembalikan kepada kami dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Karena kami ingin data yang benar di sana. Nah data-data itulah yang kami nanti akan proses untuk mencari solusi bagaimana penyelesaiannya. Berikutnya lagi. Slide berikutnya. Nah ini data-data yang 1,1 juta tadi yang masuk ke kami sudah breakdown, tapi belum kami analisis secara mendalam karena data-datanya masih banyak yang janggal. Berikutnya lagi. Ini juga sudah disebutkan tadi. Dalam 3 tahun terakhir, kita tidak menerima PNS. Karena konsentrasinya adalah untuk menyelesaikan masalah honorer. Tapi setiap tahun itu ada 1,23 juta anak yang lulus sarjana, fresh graduate.
mereka ini tidak bisa masuk ke pemerintahan karena terisi oleh tenaga honorer. Jadi semakin lama kita menunda mereka masuk, ini akan semakin banyak fresh graduate yang tidak bisa masuk. Padahal mereka anak-anak brilian. Mereka anak-anak brilian. Ini tadi Bu Prof Nono aja kaget, 274.000 ya Pak. Jadi kalau kita tidak menerima fresh graduate lulusan IKIP 4 tahun saja, itu jumlahnya sudah 1 juta lebih. Saya tidak tahu mereka akan bekerja di mana kalau mereka kemampuannya adalah seorang guru, karena guru-guru itu sudah penuh semua oleh tenaga honorer. Nah, ini yang mungkin kita perlu pikirkan, bagaimana menghentikan tenaga honorer ini ke depan, sehingga kita bisa memberikan suatu persaingan yang sehat antara tenaga-tenaga fresh ini, yang pasti akan jauh lebih brilian daripada honorer-honorer yang lama, untuk bisa ikut juga menyumbangkan dharma baktinya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Bapak Menteri yang saya hormati, izin Pak, saya berdiri di sini untuk menyampaikan perkembangan seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Baik, saya ingin menyampaikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan guru honorer, khususnya ini karena saya dari Kemendikbudristek langsung ke substansi ke guru. Sebenarnya guru ASN-nya itu 1,3 juta lebih. Namun Bapak Ibu, 1,3 juta ini hanya 1,2 juta yang memenuhi beban kerja. Selisihnya adalah kelebihan guru yang menumpuk di satuan-satuan pendidikan. Jadi yang 1,2 juta ini sudah termasuk guru-guru yang lulus seleksi ASN P3K tahun 2021. Lalu bagaimana dengan kondisi guru non-ASN kita? Itu yang ada di database kami ada 724.000, namun sebenarnya yang mengajar sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya 490.000. Sisanya itu adalah guru yang tidak memenuhi beban kerja dan menumpuk di satuan-satuan pendidikan yang nanti kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan redistribusi agar pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 lancar. Nah Bapak Ibu, masih ada kekosongan guru sejumlah 679.000. Nah kekosongan ini sebenarnya menurut perhitungan kami bisa dipenuhi dengan kelebihan guru ASN. Jadi selisih antara 1,3 juta dengan 1,2 juta itu, jika Bapak Ibu melakukan redistribusi, itu sudah bisa memenuhi kekosongan guru yang ada di seluruh tanah air kita. Lalu ada 235 kelebihan guru honorer juga yang numpuk di sekolah-sekolah. Nanti kami akan ilustrasikan seperti apa kelebihan guru honorer itu. Lalu ada Bapak Ibu, ada 70.000 lebih Pak Menteri, guru DPK, guru negeri yang bertugas di sekolah swasta. Jika ini bisa dikembalikan ke sekolah negeri, itu dimungkinkan untuk memenuhi kekosongan guru tersebut. Ada juga guru 39.000 guru swasta yang lulus seleksi ASN P3K tahun 2021 juga, sudah lolos passing grade yang kemungkinan bisa ditempatkan juga. Dan sesuai dengan diskusi dengan Kemenpan RB sebelum-sebelumnya, bahwa jika semua skema guru ASN P3K dari honorer ini selesai, maka skema pemenuhan kebutuhan guru hanyalah melalui satu pintu, yaitu PPG Prajabatan. Bapak Ibu di layar juga kami tampilkan kira-kira mata pelajaran, jadi 10 mata pelajaran terbesar yang kekosongan guru, yang kekurangan guru. Jadi ada mulai dari guru kelas dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan persiapan seleksi ASN P3K tahun 2022, kami sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan Panselnas, bahwa saat ini Bapak Ibu Bupati kami sampaikan bahwa bulan September ini adalah sudah sampai rencananya adalah pengangkatan 193.000 guru lolos passing grade. Namun sepertinya kami kemarin sudah berdiskusi dengan Panselnas, ada sedikit pemunduran sedikit Bapak Ibu. Namun pada minggu ini dan minggu depan kami akan mengundang tim teknis dari Kabupaten Bapak Ibu untuk bersama-sama mendiskusikan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi ASN P3K guru tahun ini.
harapannya akhir tahun ini semua rencana kita bisa kita selesaikan sampai kepada mekanisme ketiga yaitu seleksi tes. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan daerah bahwa setelah kami melakukan coaching klinik, pendekatan kepada Kepala BKPSDM Bapak Ibu, juga Kepala Dinas Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah terjadi peningkatan jumlah formasi. Itu semua berkat dukungan Bapak Ibu semua untuk seleksi ASN P3K guru ini. Yang semula hanya 17% Bapak Ibu, dan setelah rakor, beberapa kali kami mengadakan rakor teknis, rakor bersama dengan para pimpinan daerah, pejabat yang menangani guru ini, maka ada peningkatan sebanyak menjadi 319.000 atau 143%. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu Kepala Daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk menempatkan guru itu sesuai dengan mendapatkan status dan penghasilan yang layak kepada guru-guru di wilayah Bapak Ibu dapat terpenuhi. Namun masih ada PR Bapak Ibu untuk tahun depan. Jadi ada 781 kebutuhan dan baru ada 41% usulan dari Bapak Ibu. Jadi kita masih ada PR, tahun depan sisanya sebanyak 59%. Jika kita bisa berkolaborasi dengan baik, insya Allah PR guru non-ASN di Kabupaten Bapak Ibu semua dapat terselesaikan. Bapak Ibu, kami akan laporkan bagaimana pelaksanaan seleksi ASN P3K guru yang sebentar lagi akan dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi di slide berikutnya kami sampaikan bahwa Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2020 adalah menjadi rujukan atau acuan pelaksanaan seleksi ASN P3K guru tahun ini. Yang mana ada 3 mekanisme Bapak Ibu yang nanti kami akan lakukan dalam waktu dekat ini, bulan depan. Itu adalah mekanisme 1 yaitu penyelesaian guru lulus passing grade. Saya yakin Bapak Ibu pimpinan daerah juga sudah mendapatkan audiensi, bahkan demo dari para guru lulus PG ini untuk segera mendapatkan penempatan. Insya Allah kami akan segera lakukan di waktu dekat ini. Lalu setelah masih ada formasi, kita punya 319 formasi, jika masih ada sisanya akan dilaksanakan di mekanisme kedua, yaitu menggunakan penilaian kesesuaian atau menggunakan observasi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Penilaian kesesuaian itu menggunakan instrumen-instrumen penilaian kesesuaian yang diturunkan dari kompetensi dan kinerja guru. Lalu jika masih tersisa formasi, baru kita akan menggunakan mekanisme yang ketiga yaitu seleksi tes. Selanjutnya sedikit menginformasikan mekanisme penempatan guru lulus passing grade itu kita sudah mengembangkan sistem bersama teman-teman Pansanas bahwa guru-guru yang lulus PG itu sudah dapat teridentifikasi dia akan ditempatkan di mana. Kemudian yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa harapannya sesuai dengan harapan Pak Menteri juga dan Menteri Mendikbud juga bahwa guru-guru itu akan ditempatkan di sekolahnya, tidak tergeser di sekolah lain. Oleh karena itu, maksudnya itu di daerahnya ya, jadi prioritas pertama ditempatkan di sekolahnya, jika memang tidak tersedia formasi baru akan ditempatkan di sekolah lain yang masih di dalam daerah kewenangan Bapak Ibu. Namun pekerjaan rumah kita masih ada Bapak Ibu. Dari 193 formasi guru lulus passing grade tadi, masih tersisa 60 ribuan guru yang belum bisa diangkat di tahun ini. Jadi kita pernah berjanji tahun lalu bahwa guru-guru itu akan mendapatkan penempatan tahun ini. Namun karena berbagai sebab, ini ada kami identifikasi 2 sebab. Yang pertama, Pemda memang tidak mengajukan formasi, kami sampaikan bahwa baru 41%. Sebab yang kedua, memang ada oversupply, ada kelebihan guru di mapel-mapel tertentu. 38.000 guru lulus PG di seluruh Indonesia yang belum mendapatkan penempatan. Jadi ada 220.000 yang numpuk-numpuk tadi yang perlu diredistribusi ke Bapak Ibu. Jika ini dilakukan Bapak Ibu sekarang, insya Allah seleksi akan berjalan aman. Jika tidak dilakukan, guru itu akan kemana? Itu yang harus kita pikirkan. Karena formasi-formasi kosong sudah diisi oleh 368.000 guru yang memenuhi beban kerja. Jadi kami sangat berharap 220 itu bisa dipindahkan ke sekolah lain di wilayah Bapak Ibu,
Kami ada datanya, sekolah-sekolah mana yang masih kosong, sementara ada sekolah-sekolah mana yang menumpuk gurunya. Dan ini mekanisme kedua, jadi penilaian kesesuaian. Satu hal yang ingin kami laporkan kepada Bapak Ibu Bupati bahwa dan juga Pak Menteri bahwa penilaian kesesuaian ini menggunakan instrumen yang kita kembangkan dan sudah diuji secara valid, secara keilmuan. Jadi valid secara keilmuan, yaitu melihat kinerja dan kompetensi Bapak Ibu guru melalui pengamatan dan portofolio mereka. Pengamatan dan portofolio ini akan dilihat oleh 3 pihak, yaitu kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Jika sudah menemukan hasil finalnya, keputusan terakhir tetap ada pada BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk memberikan bobot di antara guru-guru ini mana yang background check-nya dia baik. Jadi ada satu lagi informasi yang ingin saya sampaikan. Walaupun mekanisme 2 ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kami sudah menyiapkan bersama Panselnas, sudah menyiapkan sistemnya, namun Baik, 5 menit lagi Bu iya, waktunya. Sebanyak 154.000 atau 41% dari formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme ini. Jadi masih ada sisa lagi Bapak Ibu yang menjadi PR kita bersama. Dan slide terakhir Bapak Ibu, bahwa segala yang sudah kita rencanakan bersama, apa yang tadi kami paparkan itu sudah merupakan diskusi mendalam dan mendapatkan masukan dari Panselnas. Kami sangat berharap yang tadi disampaikan Pak Bima juga, memastikan pemerintah daerah memastikan kesesuaian data yang diisi di dalam data pokok pendidikan telah sesuai dengan data di sekolah. Kami mendapati kasus, setelah itu banyak sekali demo dari sekolah-sekolah atau keberatan dari sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pimpinan daerah, kami harapkan melakukan penataan, distribusi dan redistribusi baik guru ASN dan non-ASN yang berlebihan dan menumpuk di satuan-satuan pendidikan. Baik. Dan yang ketiga, ketersediaan usulan formasi untuk seleksi ASN khususnya P3K guru diharapkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.